Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Dia Amalia akan memaparkan sedikit tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum itu berubah-ubah dan bagaimana sih adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah? Sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, langkah baiknya kita membahas apa itu kurikulum. Kurikulum itu sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid yang nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum juga kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Menurut Rapel Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Klasifikasi komponen kurikulum yang diadaptasi oleh berbagai negara itu ada 3, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu sangat jelas bahwa muridlah yang menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Makna kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Peran dan fungsi kurikulum. Perannya adalah sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsinya untuk guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Bagaimana kurikulum nasional yang seharusnya diterapkan pada satuan pendidikan? Nah, bagaimana ya? Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Dan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum sendiri memiliki sifat yang dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Zaman kan berubah. Dulu kita mencari buku di perpustakaan, referensi hanya di perpustakaan. Cita-cita orang terdahulu ya cuma guru, polisi, tentara, seperti itu. Tetapi sekarang kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan referensi dari berbagai penjuru dunia, dari perpustakaan-perpustakaan yang bisa diakses melalui internet. Dan cita-cita yang saat ini banyak anak-anak inginkan itu tidak hanya guru, polisi, tentara, tetapi mulai dari YouTuber, influencer, fotografer, bahkan gamer. Nah, perubahan-perubahan itu adalah contoh yang membuat kita sadar bahwa dunia ini itu terus-menerus berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Sehingga pembelajaran dan kurikulum yang kita selenggarakan harus terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus
untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Mereka sulit dipisahkan dari sosial media, sehingga guru bisa memanfaatkan untuk media pembelajaran. Selain itu juga perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, yang di sini disebut 3 pilar pendidikan. Ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, dan pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Dan untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Yang pertama, misalnya guru. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Orang tua juga terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.